Kami dari grup 24 ingin mempresentasikan mengenai pengaruh histerektomi terhadap pola seksualitas. Berikut nama-nama anggota kelompok kami dan juga pembagian tugasnya. Kami mengangkat jurnal yang berjudul Sexuality in Women After Hysterectomy yang ditulis oleh Sawitri B. dan Muhdi N. pada tahun 2019 dan dipublikasikan oleh Jurnal Psikiatri Surabaya. Definisi histerektomi. Histerektomi berasal dari bahasa Yunani yaitu histera yang artinya rahim, kemudian ekmia yang artinya pemotongan. Jadi, histerektomi merupakan tindakan pembedahan dengan pengangkatan rahim yang menyebabkan perubahan anatomi pada vagina menjadi lebih pendek dari sebelumnya. Jadi, singkatnya, histerektomi merupakan pengangkatan rahim. Definisi seksualitas. Seksualitas merupakan aspek integral atau menyeluruh dari kepribadian seseorang, di mana aspek ini lebih dari sekedar kontak seksual atau kemampuan untuk mencapai kepuasan seksual. Akan tetapi, mencakup bagaimana memandang gender diri, perasaan mengenai tubuh atau body image, serta komunikasi verbal atau non-verbal. Oke, selanjutnya dampak histerektomi pada seksualitas. Yang pertama, nyeri saat berhubungan intim atau dyspareunia, kemudian vagina kering, kemudian ada masalah orgasme, selanjutnya hasrat berhubungan seksual dan ketertarikan seksual menurun atau kita kenal dengan libido, selanjutnya citra tubuh dan diri menurun, fungsi ovarium mengalami gangguan pada anatomi reproduksi, depresi, dan juga trauma. Perubahan fungsi seksual perempuan setelah menjalani histerektomi mempengaruhi 3 faktor, yaitu faktor psikologis dan fisiologis, di mana dia mengalami kecemasan, perasaan berduka, dan hasrat berhubungan seksual atau ketertarikan seksualnya menjadi menurun. Yang kedua itu ada faktor hormonal yang menghasilkan outcome seksual lebih buruk. Yang ketiga itu faktor anatomi, ya di mana terjadi setelah operasi dia mengalami kesakitan akibat dari pengangkatan atau kerusakan jaringan setelah menjalani operasi histerektomi. Faktor yang mempengaruhi adaptasi psikososial pasca histerektomi. Yang pertama itu usia. Histerektomi sering terjadi di akhir masa fertilitas. Perubahan anatomi yang terjadi seperti pemendekan vagina, penipisan jaring vagina dan labia minor, penyusutan labia mayor dan klitoris dan lain-lain. Yang kedua itu hormon. Ovarektomi pada histerektomi mengakibatkan kekeringan vagina dan dyspareunia. Yang ketiga itu tipe histerektomi. Pembedahan laparoskopik umumnya menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik. Yang keempat, kultur. Karena ada beberapa kelompok etnis lebih sulit menerima histerektomi. Yang kelima ada pasangan seksual. Yang keenam, makna uterus bagi perempuan. Karena banyak perempuan yang memandang uterus sebagai organ fertilitas, kecantikan, atau organ aksesori. Mereka memandang operasi sebagai kehilangan masa muda. Feminitas kesehatan. Yang ketujuh itu ada perbaikan gejala penyakit penyebab histerektomi. Yang kedelapan, reaksi psikologis perempuan terhadap operasi. Selanjutnya itu membahas tentang metode penata laksanaan pada pola seksualitas. Metode penata laksanaan dilakukan dengan 2 model. Model yang pertama adalah model Better, di mana bringing up to the topic. Kita memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengajukan pertanyaan mengenai hubungan seksual pasca histerektomi. Nah, yang kedua itu explaining, di mana seks merupakan hal yang sangat sensitif bagi setiap orang. Pasien terkadang malu untuk membahas hal tersebut, akan tetapi kita sebagai perawat yang memberikan asuhan, kita harus terbiasa dan dapat menjelaskan kepada pasien. Selanjutnya itu adalah telling pasien, yaitu kita memberikan buku ataupun web mengenai berbagai aspek pengalaman dalam histerektomi. Ini akan membantu pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Dan selanjutnya adalah timing of intervention, yaitu menyesuaikan kebutuhan pasien. Untuk memenuhi kebutuhan pasien, kita harus menyediakan waktu untuk pasien menyampaikan hal yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada education, yaitu kita memberitahukan kepada pasien efek samping apa saja yang akan terjadi jika dilakukannya histerektomi. Salah satu contohnya itu seperti kehidupan seksual mereka. Kehidupan seksual tidak sama seperti pasien sebelum dilakukannya histerektomi dan saat setelah dilakukannya histerektomi. Yang selanjutnya itu adalah recording. Nah, recording ini adalah mencatat hasil pada catatan rekam medis.
Ini akan membantu kita untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan pasien, seperti efek samping potensial terkait pembedahan yang telah didiskusikan. Yang kedua adalah model PLISSIT, berupa permission, limited information, specific suggestion, dan intensive therapy. Permission merupakan assessment yang termasuk dalam pertanyaan seksualitas sebagai dasar penilaian umum atau pertanyaan khusus terkait perjalanan penyakit dan terapi agar pasien atau pasangan mengetahui bahwa aspek seksual merupakan bagian perawatan holistik. Limited information dengan mengedukasi, menginformasikan efek penyakit dan pengobatan, termasuk kapan hubungan intim dapat dilakukan kembali atau kemungkinan menopause. Specific suggestion berupa counseling itu membutuhkan pengetahuan mengenai kondisi khusus dan hubungannya terhadap fungsi seksual sebagai teknik, posisi, dan alternatif untuk mencapai kepuasan seksual. Intensive terapi dengan penanganan disfungsi seksual yang membutuhkan pelatihan khusus dalam psikoterapi, seks terapi, krisis intervention, dan modifikasi perilaku. Kesimpulan jurnal, psikologi dan fisiologi atau anatomi dan hormonal, hal ini yang mempengaruhi pola seksualitas pada pasien pasca histerektomi. Hal ini bisa menimbulkan masalah hubungan dengan pasangan ataupun keluarga, komplikasi non pembedahan, disfungsi seksualitas, trauma hubungan seksualitas, dan gangguan mental sebelumnya. Kecemasan pada prehisterektomi juga bisa disebabkan karena disfungsi seksualitas dengan pasangan. Ini yang mengakibatkan perburukan yang signifikan pada perempuan. Maka perlu dilakukan pengkajian preoperatif yang secara menyeluruh dan intervensi psikoterapeutik oleh psikiater yang kompeten sehingga diharapkan bisa mengurangi dampak negatif dari hal tersebut. Berikut ini adalah kesimpulan dari kelompok kami. Kami setuju terhadap jurnal tersebut karena pasien dengan histerektomi akan mengalami gangguan citra tubuh, psikologi, dan masalah fungsi seksualitas, sehingga perlu diberikan asuhan keperawatan yang holistik untuk menangani terjadinya depresi dan harga diri rendah. Maka kita perlu mengetahui kondisi emosional pasien dengan melakukan assessment melalui model BETTER, yaitu bringing up the topic, explaining, telling patient, timing of intervention, education, dan recording. Dan kami juga melakukan model PLISSIT, yaitu permission, limited information, specific suggestion, dan intensive therapy, serta melakukan kolaborasi dengan psikiater dan ginekologi. Berikut ini adalah referensi dari jurnal yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami.